Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Oh Bapa yang Maha Baik, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau menyambut setiap kebaikan Tuhan, kesempatan, anugerah, kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kami bersekutu bersama-sama, untuk kami belajar bersama-sama. Terima kasih Tuhan, selalu masih ada kesempatan bagi kami untuk belajar diri dari kebenaran firman Tuhan. Dan boleh belajar bertumbuh bersama-sama. Tuhan, kami berdoa, tambahkanlah di dalam hati kami kemurnian, ketulusan, dan kerendahan hati untuk mencari kebenaran firman-Mu. Beri kami kerelaan untuk ditegur, dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Biarlah Engkau ditinggikan, diagungkan di dalam seluruh hidup kami, di dalam kerinduan kami untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus bekerja seluas mungkin di dalam hati kami, pikiran kami, keberadaan kami Tuhan. Untuk membawa kami melihat keagungan Kristus Tuhan penebus jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita masuk di dalam satu seri ya yang disebutkan sebagai 7 Deadly Sin atau 7 dosa maut disebutkan demikian ya. Nah maka tiap per 2 minggu kita akan sama-sama melihat bagian ini ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita masuk di dalam bagian yang pertama yaitu kecongkakan ya. Nah Bapak Ibu, ada ibu-ibu yang dikasih Tuhan itu 7 dosa maut ya, kecongkakan, iri hati, kemurkaan, kemalasan, keserakahan, kerakusan, hawa nafsu. Mari kita melihat seluruh bagian kaitan ayat ini ya. Kita coba lihat yang pertama. Boleh, oh ya ini udah ya. Thank you ya. Ya, sebenarnya penggunaan istilah 7 dosa maut itu masih ada ya, itu disebut keberatan dan penolakan ya. Karena ada kesusahan untuk menerima, kenapa sih kok disebut seri 7 dosa maut ya. Itu dasar Alkitabnya nggak terlalu jelas, istilahnya seperti demikian ya. Padahal Amsal mencatat, ya Galatia juga mencatat, menyimpulkan. Memang tidak berurutan seperti itu. Tetapi kita melihat sepanjang sejarah bapak-bapak gereja merumuskan bagian ini dan memberikan pengertian 7 dosa maut itu menolong kita untuk lebih spesifik. Dan urutan 7 dosa maut itu bukan berarti sesuatu yang kebetulan atau acak, tidak. Bapak Ibu, pertama ibu-ibu kita lihat keberatan, kenapa? Karena istilahnya gini ya, 7 dosa maut. Mereka loh, emangnya yang membawa maut itu cuma 7 doang? Kira-kira begitu ya Bu Dina ya, seperti disebutkan. Kan upah dosa adalah maut, semua dosa itu menuju ke maut. Dan loh Bu, emang cuma 7 dosa itu tadi yang disebutkan, kecongkakan, iri hati, ya murka, kemalasan, keserakahan, rakus, lalu hawa nafsu. Emang cuma itu doang? Semua dosa yang lain kan upahnya maut dan dosa, semua dosa yang lain itu nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil. Dampaknya itu besar sekali. Kenapa harus 7? Emang yang lainnya nggak dimasukin? Kira-kira demikian ya. Terus istilah maut di situ dipakai sulit sekali ya, terutama di dalam mainland Protestan itu mengatakan enggak lah. Ya kita itu sudah di dalam Tuhan, itu dosa tidak lagi membawa kita kepada kematian kekal. Ada ayat yang mengatakan siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah? Apa yang bisa memisahkan kita? Enggak ada. Kita sudah orang tebusan Tuhan, enggak ada yang bisa membatalkan. Kenapa pakai istilah dosa maut seperti itu? Nah itu kesulitan menggunakan istilah itu ya. Lalu istilah itu menjadi sulit dipakai karena sepertinya ya dengan memahami 7 dosa maut ini kita jadi sepertinya orang yang mengandalkan diri gitu ya. Orang yang merasa diri, oke, kalau saya sudah mengerti 7 dosa maut ini yang pikir sepertinya otak kita langsung ini yang paling besar, yang 7, yang lain-lainnya bunuh, ya apa itu berzina atau whatever yang ekstrim-ekstrim, pedofil, korupsi. Lah itu tuh gimana Bu? Ya. Nah, itu sepertinya kita lihat ya itu satu perbuatan yang sorry. Poin yang ketiga itu penjelasannya begini.
Oke Bu, kalau kami sudah mengetahui itu semua, sekarang kami mau mengandalkan diri dong. Setelah tahu ini semua 7 dosa yang katanya mendatangkan maut, oke saya sekarang mengandalkan diri saya akan taklukkan itu semua. Itu kesulitan kita ya. Beberapa orang-orang yang di Protestan tuh menolak, janganlah pakai itu. Nanti sepertinya kita tahu itu, lalu kita mengandalkan diri kita sendiri untuk mentaklukkannya. Tidak ya Bapak Ibu Saudara, justru kita itu menformulasikan menerima istilah 7 dosa maut dan membahasnya itu bukan karena untuk mengandalkan kekuatan diri kita. Tidak ya. Tapi juga kita tidak bisa mengatakan saya dibenarkan oleh kasih karunia Allah, oleh iman, lalu kemudian harus dibenturkan dengan kekudusan hidup. Juga tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Panggilan pembenaran oleh iman itu selalu berjalan dengan kita dipanggil, didesain dari dunia sebelum diciptakan. Ya Efesus katakan kamu itu telah dipilih, ditentukan sebelum dunia diciptakan untuk hidup kudus dan tidak bercacat. Panggilannya itu satu paket, kita nggak perlu harus milih. Dibenarkan kemudian lalu mengandalkan diri, sudahlah tidak perlu ini, tidak. Itu panggilan bersama-sama. Dan pernah Bapak Ibu baca Alkitab yang Paulus katakan, aku itu tahu apa yang baik, Roma ya. Aku tuh tahu apa yang baik, justru yang jahat yang aku lakukan. Celakalah aku, celakalah tubuh ini. Dia sampai berseru demikian. Celaka, tapi kalimat celaka langsung dia katakan bersyukur akan kasih karunia di dalam Kristus. Itu apa ya? Menyadari kita itu orang berdosa dengan kasih karunia itu berjalan bersama-sama. Poinnya begini Bapak Ibu-ibu yang mau ditekankan. Kita menerima istilah 7 dosa maut dan pembahasan tentang itu satu pengertian. Hanya orang-orang yang di dalam Tuhan saja. Hanya orang-orang yang mengalami lahir baru saja. Hanya orang-orang yang betul-betul merasakan dia itu dibenarkan oleh kasih karunia, oleh karya Kristus saja. Yang bisa peka akan kuasa dosa. Orang yang belum merasakan pertobatan, belum merasakan Roh Kudus itu merubahkan hidupnya. Gak akan mungkin bisa begitu peka akan kuasa dosa. Karena belum ada Roh Kudus di dalam hati mereka. Hanya kamu dan saya yang betul-betul bertobat di dalam Tuhan tuh, kamu waktu membahas semua tentang dosa itu gak mungkin bisa sombong. Gak mungkin, justru makin bahas itu makin merasakan apa ya, kasih karunia Tuhan, saya itu tidak berdaya, gak bisa tolong diri saya sendiri ya. Saya kalau bisa mentaklukkan 7 dosa maut itu karena apa? Kristus sudah lebih dulu mentaklukkannya. Saya setia itu karena saya pegang kesetiaan Kristus sehingga Bapa itu bisa menerima kita, bukan karena diri kita. Jadi poinnya di situ. Maka ibu-ibu juga itu dibahas di depan dalam 10 menit sebelum membahas 7 deadly sin, terutama kecongkakan ya di depan. Itu sama sekali kita mulai dari right from the start ya. Right from the beginning dalam arti janganlah ya, tidak ada pernah terpikirkan kita tuh mulai dari persepsi oke, saya memahami 7 dosa maut sehingga kita tuh punya kepekaan mendeteksi dosa ini dari orang-orang di sekitar kita. Celaka kita. Kalau boleh pakai istilah ekstrim, terkutuklah kita. Waktu kita tuh makin belajar, lalu mematut-matutkan diri waktu dengar khotbah, iya Bu, ya kayak ipar gua tuh sombongnya, congkaknya. Enggak, sama sekali bukan membuat kita tuh tanda awas untuk peka melihat saudara-saudara seiman kelemahannya di mana. Karena godaannya berat sekali Bapak Ibu Saudara. Makin kita spesifik membahas dosa itu, terus makin kita tuh melihat tanda awas sepertinya contoh-contoh itu di luar diri kita. Ya, oh ini si anak, si ini, si itu, tidak ya. Poinnya Matius itu dicatat, ibu-ibu pernah baca kan ayat yang kok kamu itu loh bisa melihat selumbar di mata orang lain, tapi kamu nggak bisa lihat balok itu loh yang jelas-jelas nempel di mata kamu. Bagaimana mungkin? Bukan untuk itu ya. Kita orang yang bodoh sekali kalau terus melihat keluar. Ya, hal-hal seperti demikian. Kayak ada orang itu mau beli rumah yang baru, wah istrinya bilang coba dong fotoin rumahnya seperti apa. Terus dia foto dari atas. Terus dia bilang ini rumah. Ya dia foto, dia liatin taman yang ada di belakang rumahnya. Dia tunjukkan ini tamannya. Terus dia tunjukkan juga halaman di depannya. Dia tunjukkan oh di depan itu ada misal toko Alfa dan lain sebagainya dia tunjukkan.
Lalu dia buka jendela yang samping, dia foto. Samping itu ada jalan raya, dia tunjukkan semua. Terus istrinya nanya, loh rumahnya mana? Ngerti maksud saya? Ini rumah luarnya tampak lapangan sepak bola. Depannya ada Alfamart, sampingnya jalan raya. Ujung sebelah sana got. Istrinya bingung, lah rumahnya mana? Dia lupa memfoto rumahnya sendiri. So stupid ya, sebodoh itu. Tapi mungkin sekali kita jadi orang, ini rumahku loh ma. Tenang, rumah kita itu depannya ini, belakangnya ada lapangan sepak bola besar. Sampingnya tuh jalan raya, pokoknya ini rumah bagus sekali. Lalu gak ada gambar rumahnya karena dia sendiri lupa memfoto dirinya sendiri. Hal-hal seperti demikian. Kita sama sekali tidak mau dalam hal yang ironis demikian. Lalu ketiga, kenapa ya? 7 dosa maut itu tidak kebetulan, kecongkakan itu di depan, lalu adiknya itu iri hati dan lain sebagainya. Ini bukan peringkat ranking. Bukan peringkat ranking mana dosa sepertinya wah paling besar. Karena waduh bu, ama bunuh lebih fatal mana bu? Kira-kira demikian. Wah ama orang yang misalnya bunuh orang pedofil atau kita kalau ngomong dosa-dosa di luar kadang-kadang mau ngomonginkannya aja jijik gitu ya, ngeri. Kita kemarin baru bahas ini loh bu, si ini yang yang diruda paksa lalu dikebukin mati. Kita aja dengernya ngilu-ngilu tulang kita ya. Loh itu kan yang harus number one ya, peringkat pertama. Tapi ini dibuat bukan untuk menunjukkan peringkat ekspresi dosa itu merusaknya sebesar apa. Justru disebut 7 deadly sin. Yang pertama itu kecongkakan dimasukkan untuk menunjukkan bahwa dosa yang jenis ini tuh sulit banget dideteksi. Halus banget cara kerjanya. Terselubung sekali, samar sekali. Dan kita itu belum tentu membunuh orang. Enggak, sebagian kita tidak melakukan dosa pembunuhan. Tidak korupsi, tidak mungkin yang ekstrim-ekstrim apa ya. Tubruk orang mati lari ya apa itu. Kita menyelamatkan diri atau kita tidak melakukan sesuatu yang suicide atau bullying others ya, menghina, tidak. Tapi poinnya adalah justru karena caranya ya, dosa yang pertama itu kecongkakan itu kerjanya samar, halus, tidak terdeteksi ya, terselubung sekali. Tapi mostly setiap kita itu nggak ada yang nggak melakukan 7 dosa maut, hampir. Nggak ada dari kita itu yang kebal dari rasa iri, nggak ada ibu-ibu. Honestly, jujurly di hadapan Tuhan, nggak ada dari antara kita tuh yang nggak pernah bohong. Nggak mungkin. Kita tuh nggak ada yang kebal dari dosa 7 dosa maut. Justru kita belajar 7 deadly sin itu urgensinya adalah di situ. Saking samarnya, kita sendiri tuh nggak bisa merasakan kalau kita tuh terjangkiti dosa itu. Tapi kita sangat terganggu kalau ada orang yang sombong. Bisa ngerti maksud saya? Kita sangat terluka, orang itu jengkel banget ngeliatin dia. Tapi kita sulit untuk mendeteksi bahwa kamu di dalam aspek lain itu kamu tuh sombongnya sama loh sama dia. Bahkan mungkin lebih parah dari dia. Kenapa? Cara kerjanya halus sekali, cenderung untuk menipu diri kita sendiri. Nah ini tulisan dari seorang ya, by Scott Peck ya, dalam satu artikelnya itu dia mengatakan kalimat begini. Jangan pernah membayangkan bahwa gereja itu adalah, saya balik belakang, tolong Ika yang baca deh, yang lebih suara keras. Baca ya. Jangan pernah membayangkan bahwa gereja adalah tempat paling aman dari ke-7 dosa maut utama tersebut. Sebaliknya, sebagaimana dikatakan, jika seseorang ingin mencari kejahatan yang sesungguhnya, maka orang tersebut harus mencarinya di gereja atau tempat-tempat ibadah lainnya. Karena hakikatnya kejahatan selalu bersembunyi di balik kebaikan. Iya, itu kalimat baik sekali Bapak Ibu. Kamu kalau mendeteksi orang yang, maafkan, penjahat-penjahat, rampok, kamu tuh gak perlu, orang dunia pun gak perlu Kristus, itu bisa deteksi ya. Korupsi, tinggal pakein aja dia baju orange, masukin aja dia di penjara. Kelihatan banget dosanya. Ya tapi kalau dia katakan, kamu mau tahu enggak ya, deteksi dosa yang paling aman dari ke-7 dosa maut itu bukan di luar. Tapi justru orang-orang yang mengatakan saya beragama, orang yang rohani, orang yang sambil melayani, dia nyelip tuh di antara itu semua sambil beribadah. Orang itu bisa iri hati. Sambil beribadah orang itu bisa pamer dirinya loh ya. Ya lu sambil beribadah, lu dengerin hamba Tuhan khotbah, levelnya
belum secanggih yang YouTube gue dengar. Levelnya masih elementary ini ya. Ini belum, gue denger udah mungkin 3-7 kali lipat. Tapi dia sangat bisa antusias, bisa beribadah. Sembunyinya di dalam gereja. Itu yang saya bilang tersamar sekali. Bahkan orang itu bisa sendiri gak bisa sadar. Tapi sadar sekali akan dosa orang lain. Dan khusus untuk spesiali kecongkakan ya. Itu Philip Yancey pernah mengatakan satu kalimat demikian ya. Orang yang kecongkakan itu sangat menghargai kerendahan hati. Sangat menghormati kerendahan hati. Makanya orang congkak itu berjubahkan kerendahan hati. Bagus kan? Aduh, bukan bermain kata ya. Saudara, orang yang sombong itu sangat appreciate terhadap yang namanya kerendahan hati. Justru karena dia mengakui bahwa kerendahan hati itu bagus. Maka dia pakai itu sebagai jubahnya. Memang kalimatnya seperti sesuatu yang puitis banget loh. Tapi waktu saya baca itu analis banget sampai ke dalam hati saya. Telisik. Kamu tuh ya kejijikan yang paling besar itu kalau kamu menyombongkan kerendahan hatimu. Atau kamu memamerkan kesombongan orang lain dengan komparasi dengan kerendahan hatimu. Ya itu hal-hal demikian. Maka itulah cara kerjanya dosa kecongkakan. Maka dia itu number one. Kalau saudara liatin bapak-bapak gereja Thomas Aquinas itu sebutkan ini the mother. Ibunya yang menghasilkan anak-anak seperti iri hati, nafsu, serakah, murka dan lain sebagainya. Ibunya itu siapa? Ya namanya congkak ini. Karena kecongkakan inilah maka manusia itu ingin mengkudeta Allah. Manusia itu gak pernah puas di Taman Eden. Tuhan mau sebaik apapun hatinya tuh gak bisa tenang. Hatinya itu terus kurang. Ya demikian. Dikasih Tuhan pengetahuan gak bisa. Aku mau tahu pengetahuan yang baik dan jahat. Tuhan itu akan berikan pengetahuan itu. Tapi dia bilang enggak mau dari Tuhan. Aku mau jadi seperti itu Tuhan. Tuhan gak perlu beri. Saya yang mau jadi seperti Tuhan. Ngapain dikasih orang? Tanganku dibawa diberi. Gak bisa. Gak usah Tuhan kasih. Tanpa Tuhan kasih pun saya mau jadi seperti Allah. Tahu apa yang baik dan apa yang buruk. Jadi dosa kecongkakan itu Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara perhatikan ya. Dosa-dosa yang lain. Kenapa ya orang itu bisa sampai tidak taat. Orang mencuri. Orang ambil buah. Orang mau jadi seperti Allah. Itu mulainya dari hal yang sepele. Congkak, sombong. Bahkan orang itu bisa bunuh orang. Itu nggak mungkin karena langsung exactly apa itu orang Jawa bilangnya tepat, ujuk-ujuk. Apa ya? Tahu-taunya. Tiba-tiba, suddenly ya. Tiba-tiba langsung orang tuh punya keinginan bunuh orang. Gak ada Bapak Saudara. Bisa jadi kemungkinan dari apa? Tersinggung. Kenapa orang tersinggung? Kenapa lu hina saya? Kamu cuman tukang buru di situ aja, kamu nggak hormat dari saya, nggak hargai saya. Dari situ saudara, dia merasa diri terlalu tinggi. Wah, semua langsung merembet kemana-mana. Kok kamu nggak respect sama saya ya? Langsung jadi marah bisa jadi benci. Langsung orang itu bisa bunuh orang. Nah, mendeteksi yang seperti ini yang tersembunyi di dalam gereja itu, maka disebut 7 deadly sin. Yang pertama itu prideness, itu luar biasa kesombongannya. Dan saudara, kita perlu belajar itu supaya makin sadar begitu liciknya, begitu tersamarkannya sampai aku tuh sendiri nggak bisa melihat tangan kanan tangan kiriku saking sombongnya. Itu yang Tuhan bilang sama Yunus itu loh, kamu tuh nggak mau menginjili mereka. Di Niniwe itu ada anak-anak yang masih kecil yang belum bisa membedakan tangan kanan tangan kiri. Kamu tuh sombong sekali, nggak mau mengabarkan Injil sama mereka. Maka Alkitab itu katakan makin kita itu sadar, waduh saya nggak bisa tolong diri saya Tuhan. Kalau nggak ada anugerah Kristus itu dari tahta surga sampai turun ke liang lahat kehinaan. Saya nggak mungkin bisa jadi orang yang rendah hati, nggak mungkin. Kalau saudara tidak melihat itu, melihat bergantung anugerah Allah, tidak berlayak diri sendiri. Dan kita cuman sadar bahwa nggak ada dari antara kita yang bisa berkompetisi akan menjadi sempurna. Nggak mungkin nggak bisa sombong, nggak mungkin Bapak Ibu Saudara. Mau saya, mau hamba Tuhan seperti apapun, siapapun dalam sejarah. Ini selalu bibit pertama, ada kecongkakan di dalam hatinya. Dia sadar atau tidak sadar ya. Dia mau akui atau dia tidak mau akui. Sehingga membuat kita bilang, Tuhan, kalau engkau tidak berbelas kasihan padaku, kalau engkau tidak tempelkan kerendahan hatimu kepadaku, kalau engkau tidak ingatkan aku, belajarlah daripadaku. Karena aku cuma 2, lemah lembut dan
Rendah hati, jelas-jelas saudara nggak perlu penafsiran banyak-banyak, jauh-jauh. Tuhan sudah bilang jelas ini loh di depan mata yang saya ingin dari kamu. Jadi apa? Lemah lembut dan rendah hati ya. Kita belum pernah bahas lemah lembut. Lemah lembut itu bukan sorry, kaki Bapak ada di atas kaki saya. Maksudnya keinjak gitu, bukan gitu, bukan. Ya, lemah lembut di situ tuh seperti apa itu ya? Kendali di mulutnya kuda yang liar. Wah, kuda-kuda liar itu kuda-kuda pilihan untuk raja perang. Tapi raja akan mati kalau naik di atas kuda yang liar. Maka kuda itu harus ditaklukkan dan dikasih kekang supaya dia bisa jadi alat di tangan raja. Nah itu meekness, kelemah lembutan, bagus sekali. Dan rendah hati. Tuhan mau bilang kamu tuh loh sombong-sombong mau belajar apa sih di dunia ini. Saya cuma minta 2 hal. Jadi orang itu seperti saya. Jelas-jelas lemah lembut dan rendah hati. Sehingga menangkal semua itu ya. 7 deadly sin itu sebenarnya di bagian lainnya itu ada 7 heavenly virtue. Ada 7 hal-hal yang heavenly yang kita perlu belajar. Jadi kalau kecongkakan ya kamu harus belajar untuk rendah hati. Hal-hal demikian. Nah, ibu-ibu, memahami cara kerja kecongkakan dalam diri kita ya. Tadi saya sudah sebutkan. Nah, justru karena deadly itu menakutkannya. Saya betul-betul menyadari itu ya Tuhan. Saking terselubungnya, saking tersembunyinya gitu ya. Bahkan saudara itu bisa kalau dipuji orang, waduh ibu itu baik. Enggak lah gitu ya kira-kira. Wah, tapi enggak kok misalnya ya. Wah, tapi kamu itu saya lihat gini. Kita itu mungkin 90% reject ya, menolak karena enggak alergi. Tapi bisa jadi 10% kita menerima loh. Iya, lumayan juga gue ternyata ya. Selama ini aku pikir nggak bisa apa-apa. Tapi orang melihat gue lumayan juga ya. Kalau Chinese bilang caputo loh gue ini ya. Lumayan nggak jelek-jelek banget gue. Bisa ya. Atau saudara bilang, ibu baik, enggak lah, enggak. Beneran kok bu. Terus kita mulai nanya, oh ya masa sih? Gitu kira-kira ya gitu. Ternyata boleh juga gue ya. Hal-hal demikian tersembunyi dan tersamar. Sehingga kalau tersembunyi tersamar kita sendiri bisa not aware untuk itu karena butuh kepekaan. Maka nggak ada orang sombong itu yang minta pertolongan. Bisa ngikuti ya Bapak Ibu-ibu ya. Nggak ada, makanya nggak heran Tuhan bilang untuk boleh lihat kerajaan Allah dari 8 ucapan berbahagia itu pintu gerbang pertama itu apa? Kamu bisa menikmati bahagia yang semua itu blessed you are, berbahagialah engkau. Bahagia pertama itu apa ibu-ibu? Berbahagialah orang yang miskin. Miskin kamu itu bangkrut, rohanimu itu bangkrut. Di bank rohanimu itu kamu gak ada simpanan apapun, zero. Orang yang miskin seperti inilah yang Tuhan bilang baru boleh lihat kerajaan Allah. Masuk. Kamu kalau merasa aku cukup Tuhan, makanya kalimat miskin itu dimasukkan di situ bukan hanya miskin secara jasmani Bapak Ibu Saudara. Walaupun kita lihat loh, kita miskin secara jasmani, saya ingat loh. Waktu susah awal-awal pelayanan itu anak saya sakit panas, saya nggak kepikir dokter siapapun. Nggak sanggup, langsung berlutut berdoa. Giliran keadaan sudah nyaman, tercukupi, nggak kepikir berdoa. Telepon jemaat dokter, siapa yang baik ya? Dokter yang anak siapa yang baik? Dia sebutkan nanti keliling-keliling dokter semua nggak baik semua baru. Tuhan, Engkau tahu hatiku. Baru jadi miskin dia. Baru sadar betapa sombongnya dia selama ini. Makanya Alkitab orang yang miskin di hadapan Allah itu yang pintu gerbang pertama. Orang kalau nggak punya hati miskin tuh saudara kayak orang yang tenggelam. Dia sendiri nggak bisa berenang. Bisa berenang atau kelelahan. Orang yang mau nolong dia itu bisa ikut tenggelam dengan dia. Ngerti maksud saya? Dia mau nolong itu tarik, wah tapi terus merasa diri mampu menolong dirinya sendiri. Dia bergerak terus. Kadang ada yang bilang rescue team itu untuk orang-orang yang tenggelam, yang sok tahu, bapak-bapak yang badannya besar. Mereka tuh kalau ditolong seringkali mereka bikin orang yang menolong dia itu ikut mati dengan dia. Jadi caranya mereka harus dipukul di belakang ya, bikin pingsan. Puk, langsung nggak bisa apa-apa, baru bisa digeret. Kalau enggak itu sok tahu, angkat-angkat badannya, pas dia angkat bikin orang lain ketarik, berusaha begini, orang lain kesikut kepalanya, pingsan, dua-dua jadi mati. Jadi perlu dimatiin dulu dia, dibikin pingsan, baru dia bisa digeret masuk ke dalam. Kenapa? Dia sendiri nggak minta pertolongan. Coba saudara, berapa dari kita itu belajar untuk mau berdoa setiap hari?
Tuhan, rendahkan hatiku ya. Beri aku peka kalau di bagian ini tuh aku sombong. Have mercy on me Lord. Jangan aku sombong di hadapan anak-anakku, mertuaku, suamiku. Kalau bukan aku, kalau bukan mamamu ini gitu kira-kira ya. Kalau bukan aku yang mulai awal-awal pernikahan, gak mungkin kamu bisa sekerja ini. Saudara, itu Alkitab bilang itu kesombongan itu kekejian loh di mata Tuhan. Ya kekejian, dan itu kita latihannya paling banyak di mana? Di rumah sebelumnya, baru sebelum kita keluar. Maka peka dan memahami cara kerja kesongkakan itu, ya itu yang tadi saya sebutkan di depan. Sangat peka dan terganggu terhadap kesombongan orang lain. Loh jadi gimana dong Bu? Peka sekali ya. Kita nggak bisa lihat kalau orang itu mulai memuji dirinya, peka sekali. Maka kita kalau sudah di dalam Tuhan, kita lihat beberapa orang mungkin yang jatuh di dalam membanggakan diri, prideness. Kita tuh sebenarnya ya berbelas kasihan ya. Ya berbelas kasihan. Karena kita juga sadar, ya aduh Tuhan, kalau Tuhan nggak tolong saya, ya saya bisa sebuta itu gitu ya. Berbelas kasihan lah, bukan apa ya, bukan judging others ya, bukan kemudian underestimate lalu mencari, lu jangan sombong lu kayak netizen plus 62 itu ya, kalau lihat orang mulai sombong dia akan jatuhkan itu dengan menunjukkan aibnya yang lain. Lu jangan sombong lu waktu dulu itu apa-apa semua aibnya yang lama-lama itu ditunjukkan. Tidak ya, justru kita itu peka, terganggu, bukan justru kita apa ya, hati kita itu makin apa ya, humble ya, makin berbelas kasihan. Tuhan celikkan mata kami untuk menunjukkan betapa sombongnya diri kami di hadapan Tuhan. Karena orang yang sombong itu sudah memandang dan menghargai diri itu terlalu tinggi. Coba saudara aplikasi ya setiap hari hal-hal paling sederhana. Apa-apa yang membuat saudara itu merasa tersinggung. Ya, apa orang itu nyalip antrian saudara gitu ya. Apa orang itu kurang senyum pada saudara waktu saudara masuk di toko atau masuk di gereja. Kadang-kadang kita merasa, lu ya gak hargai gua. Atau kalimat apa, belum tahu siapa saya ya. Karena kita mungkin ya, coba kita cek ya, saya juga liatin ya. Kenapa hal-hal itu membuat saya sangat tersinggung ya. Kenapa orang itu, saya mulai lihat, oh iya ya dia membuat saya tersinggung itu karena apa? Bisa jadi saya menganggap diri saya itu terlalu tinggi ya, terlalu ya pokoknya orang tuh nggak boleh bikin saya tersinggung. Pokoknya orang harus menjaga perasaan saya. Pokoknya orang harus memahami saya. Pokoknya orang harus apa ya, melayani saya. Pusatnya demikian. Orang-orang kayak demikian Bapak Ibu. Alkitab itu banyak kali contoh orang-orang demikian. Masih ingat dengan Haman tidak? Haman ya, kasihan sekali kan. Haman ini adalah Perdana Menterinya Ahasiweros. Haman ini adalah Perdana Menteri dari raja yang kekuasaannya itu dari India sampai Ethiopia. Yang kalau pesta itu mesti 6 bulan. Pestanya 6 bulan, 180 hari. Ya itu pestanya undangannya cuma satu. Semua yang diundang boleh berbuat sesuka hati. Bayangkan, kamu kalau undangan jangan dalam bentuk bunga, dalam apa gitu ya. Ini enggak, kamu kalau mau datang ke undangan saya, hukumnya cuma satu. Semua orang boleh berbuat sesuka hati. Lalu punya Perdana Menteri seperti Haman yang luar biasa. Tapi orang ini perlu dikasih, raja itu Bapak Ibu ya, raja itu perlu membuat peraturan kerajaan. Peraturannya adalah apa? Jikalau Haman itu lewat, kamu harus sujud menyembah dia. Kayak gitu. Ibu-ibu mengerti ya menurut saya. Orang kalau terhormat ya, dia lewat aja kita nggak usah dibuat peraturan. Kita langsung rasanya, kita kalau lihat orang-orang yang dipakai Tuhan, orang-orang yang kita tahu kredibilitasnya, kita tuh nggak perlu dibikin undang-undang. Kita langsung, Pak, badan kita itu langsung respon, langsung memberikan apa konfirmasi. Kamu ini baik, kamu hebat. Tapi untuk Haman, rajanya itu juga tahu. Kemungkinan besar raja tahu bahwa rakyat itu susah tunduk sama dia. Jadi harus diberikan hukum kerajaan. Kalau dia lewat, kamu harus tunduk sama dia. Kalau enggak kamu mati. Harus dibikin seperti itu. Ya harus dibikin seperti itu. Kita lihat waktu dia lewat, Mordekai tidak mau tunduk pada dia. Wah, dia pulang galau, dia cerita pada teman-temannya.
Dia cerita pada istrinya, lalu teman-temannya ngomporin juga. Wah, orang ini, kita lihat ya, orang yang ngangkat dirinya tinggi itu nanti poin-poin selanjutnya itu saudara lihat akan lonely, akan kesepian, galau, gelisah, gak habis-habis. Itu karena apa? Sombong, gak bisa tenang hidupnya. Selalu merasa orang-orang itu pencuri bahagianya. Orang-orang itu ngambil bahagianya dia. Saya dengarkan sharing satu orang ibu di tempat ini ya. Dia cerita, saya tuh dari manajer di satu perusahaan tiba-tiba kemudian ganti apa gitu ya pemimpinnya. Dia tuh ditaruh di posisi bawah. Anak kemarin sore dia bilang umur 25 tahun di bawah saya Bu Mercy. Jadi memimpin saya. Baru anak-anak yang datang itu pakai katanya celana pendek. Ya bukan masalah celana pendek. Ya maksudnya itu muda banget. Terus dia bilang ngatur semua lalu panggil saya. Bu, iya kak, iya lu sini. Dia merasa itu terluka sekali. Terus dia bilang kamu belum datang itu saya sudah bikin sistem di kantor ini baik sekali. Mengaturnya baik, kamu cuma tinggal datang. Dia sangat terluka ya. Saya nggak bisa kasih nasihat apapun. Dalam 2 kali pertemuan tuh cuma berdoa sama dia. Ya memang yang satu ini lagi besar kepala lah istilah kita kayak gitu ya. Saya gimana Tuhan menguatkan ibu ini. Tapi dia sendiri menemukan ketenangan pada waktu dia bilang gini. Minggu kedua ya. Iya ya Bu Mercy. Dia bilang gini. Mungkin sekali ya saya berpikir tuh saya ketinggian kali ya. Kelewatan saya tuh memandang diri saya. Maksudnya Bu. Lah emang siapa saya? Nggak boleh disuruh-suruh. Itu juga perusahaan bukan perusahaan saya. Saya sampai merinding loh dengarkan dia sharing. Saya bilang terima kasih Tuhan. Kita berdoa mohon belas kasihan dan Tuhan tuh merubahkan hati ibu ini luar biasa. Emang siapa saya? Dia katakan demikian. Ternyata saya setua ini pun ya mesti belajar. Belajar merendahkan, belajar congkak. Congkak itu tidak perlu belajar saudara. Congkak itu bawaan natur. Bawaan lahir. Dari nangis pertama kita tuh udah congkak. Ya, lapar dikit mama harus lari kasih kita susu. Kegigit nyamuk sedikit semua harus lari. Pok kita, aduh anak sayangku anakku sakit ya. Jatuh sedikit, batunya dipukul. Batu bikin anakku jatuh. Kita tuh bawaan orok tuh udah kayak mau jadi raja aja kita. Dan didikan itu juga mendidik kita bahwa kamu gak boleh sakit, gak boleh jatuh. Ya batu pun harus minta maaf sama kamu. Gitu. Ya itu tapi bukan mama-mama dalam ruangan ini, bukan. Kelihatan dari alis matanya enggak. Ya, beneran. Ya, dan memandang diri terlalu tinggi saya sampai tersentuh. Oh gitu ya, iya. Saya makin belajar kenapa ya? Saya setua ini harus terganggu sama seorang anak muda ya. Harusnya dia bisa belajar. Belajar apa, Bu? Ketenangan, kestabilan, tidak tergoncangkan. Ya karena dia bilang saya melihat bahwa memang dia ini dikasih otoritas, tapi saya lihat yang teman-teman yang lain itu kalau mau melakukan apa-apa masih nanya, Bu kalau ini menurut ibu bagaimana ya? Saya lihat dia sudah berdamai dengan dirinya ya. Dia sudah tenang ya, dia sudah posisinya itu tenang nyaman ya. Dia gak perlu takut dijatuhkan kemanapun. Kamu tuh dan saya kalau naikkan dirimu terlalu tinggi, itu kita selalu takut kapan kita jatuh ya. Orang-orang yang seperti ini enggak bisa tenang ya. Kamu mungkin sekarang bisa sombong, kamu jadi ketua. Ya, kamu pakai hukum rimba dunia ini. Orang yang hebat, yang cantik, yang berprestasi, yang mampu, itu yang dihormati. Kamu akan belajar suatu hari kamu tidak akan terus sehat, tidak akan terus jadi ketua, dan akan sakit, akan jadi lupa, kemudian turun tahta, kemudian ada orang lain yang gantikan kamu. Akhirnya apa? Insecure, ketakutan. Karena apa? Karena dulu gue sejahat itu. Kayak hukum kalau pergi di kampus itu loh. Mengapa? Apa itu keras Bu? Ya kayak ospek gitu ya. Ya aku dulu pernah dianiaya, dikuncir-kuncir rambutku suruh merangkak di bawah. Sekarang ya yang baru-baru gua aniaya lu, gua langsung berdiri di tahta itu ya. Di depan itu sebagai ketua OSIS-nya di depan lalu memang Bapak Ibu ada yang anak-anak itu sampai merangkak di bawah. Kenapa? Lalu anak itu dididik dengan dendam. Mahasiswa pertama dan mereka suatu kali nanti aku ke atas saya gantian menyiksa orang lain kayak gitu. Jadi
menganggap diri, ngangkat diri terlalu tinggi. Orang kayak demikian tuh sampai kita kalau terbiasa begitu, suatu hari kelak kita terus curiga sama orang. Dia tuh hina saya ya, dia tuh nggak puji saya. Kenapa ya? Dia tuh membuat saya marah ya, dia tuh tidak menghargai saya. Terus itu pertimbangannya cuma itu saja. Dan nilai diri dengan mengasihani di akhirnya apa? Saudara, kita harus belajar rendah hati itu bukan mengasihani diri. Orang rendah hati itu bukan begini ya ibu-ibu. Bukan Ika kamu pimpin di depan ya. Gak bisa Bu Mercy, gak bisa. Ya, terus kita ngelihat orang ini rendah hati. Enggak loh, lama-lama jengkel lihat orang kayak gini. Catat ya gitu ya. Enggak, terus kita, kamu bisa. Kita tuh kalau nyuruh orang tuh kan gak ngawur ya. Kita denger suaranya kayak kemarin. Bu Anita. Kelas ini ya, When I'm Falling in Love di dalam lagu-lagu evergreen itu keren juga. Jadi liturgisnya, kira-kira walaupun itu mungkin ya ada bercandanya. Tapi orang itu mengajak kamu itu, kalau kamu jelas orangnya dalam konteks tidak bercanda, dia tuh serius gitu ya. Dan saudara gak bisa, oh ini gak bisa, aduh gak bisa Bu. Lalu kalau ini Asyir, aduh Bu, saya ini loh gak good looking, gak bisa senyum, saya gak bisa ini gak bisa, itu gak bisa. Saya gak bisa apa-apa, kita kan jengkel ya. Terus kita lihat dia, aduh sengsara kali hidup lu ya. Ini gak bisa, itu gak bisa, semua gak bisa. Tapi hidup lagi. Terus kita tinggalin, jengkel kan dia kira-kira ya. Oh kamu menghina saya. Loh aku tuh gak perlu menghina dirimu. Kamu tuh sudah menghina dirimu sendiri. Cuma kamu gak sadar gitu ya. Kayak demikian itu sama sekali gak ada miripnya dengan rendah hati. Sometimes itu bisa kesombongan yang terselubung. Karena dia terus haus orang itu memuji dia ya kan. Enggak kok Bu, suaramu itu bagus. Senyummu itu cantik terus kan. Enggak, gak bisa. Kemarin aku senyum itu langsung anjing pada lari. Gitu, gara-gara. Terus dia, kamu tuh maunya apa? Kan kamu tuh maunya dipuji kan? Ya please lah, kamu harus pikir, oh gitu ya. Tunggu saya doa dulu ya. Sebenarnya saya tuh nggak bisa sih. Saya sebenarnya takut. Tapi kalau ini jelas-jelas untuk pekerjaan Tuhan, oke lah saya doakan dulu ya. Ya berhentilah saudara. Nggak usah cari pujian yang sia-sia dan penghargaan diri yang sia-sia. Jadi nggak selalu orang yang sepertinya rendah hati, orang yang sepertinya menolak ini dan itu dia rendah hati. Itu seringkali kesombongan yang terselubung di sana dan menilai dirinya itu tepat di dalam kemurahan Allah. Makanya Paulus kan bilang apa? Demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu. I urge you. Urge itu nggak bisa menasehatkan. Urge itu apa? Aku mendesak kamu. Mendorong kamu. Kalau bisa Pak Tommy bilang sampai jungkel. Tapi translate-nya aku menasehatkan kamu. Sebenarnya aku desak kamu. Demi kemurahan Allah. Persembahkan tubuhmu. Jangan sombong. Bukan demi kebaikan kamu. Demi gereja ini bertumbuh. Demi banyak orang yang melayani. Demi banyak pengurus, demi banyak orang yang KKR regional, tidak. Demi kemurahan Allah, aku nasihatkan kamu. Persembahkan hidupmu. Persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Maka memahami demi kemurahan Allah. Jangan ketinggian ya ibu-ibu ya, memandang diri sendiri. Yuk kita baca sama-sama bagian ini 1, 2, 3. 1 Korintus 4 ayat 7. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri? Seolah-olah engkau tidak menerimanya. Bagus sekali kan ibu-ibu ya. Saya waktu baca pagi tadi waktu persiapan bagian ini hati saya tersentuh. Tuhan ingatkan siapa yang menganggap engkau itu begitu penting. Kamu tuh terlalu penting sehingga maafkan ya ibu-ibu. Tuhan itu gak boleh ambil anakmu. Tuhan gak boleh ambil suamimu. Tuhan gak boleh ambil pekerjaanmu. Emangnya kamu siapa? Nah ibu ini katakan, saya ini nganggap diri saya ketinggian ya Bu. Emang saya siapa? Ya gak apa-apa juga kalau ada anak yang lebih muda dari saya, memerintah saya. Emang saya siapa? Ketinggian banget saya. Sedangkan Tuhan aja sampai berlutut di bawah kaki Yudas. Emang kita siapa? Ya, siapa yang menganggap kamu penting dan apa yang kamu punya itu yang gak kamu terima. Saudara, semua yang kita punya itu kita terima dari Tuhan. Ya, semua yang kita terima dari Tuhan. Dan jika engkau menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri? Anakmu, kesehatanmu, pekerjaanmu, pelayananmu. Ya, saya diberkati dari seorang ibu yang sharing.
Bu Mercy, ketika suami saya meninggal, saya lihat dari ketulusan dan kerinduan dia itu untuk belajar. Dan saya berdoa supaya firman Tuhan itu mold her heart ya, melting, membentuk ya, seperti penjunan itu. Saya lihat dia bergumul untuk itu dan Tuhan melembutkan hati dia. Dia cerita apa? Dia sharing pada anaknya, mama ini bingung ya, kenapa Tuhan ambil suamiku ya, suamiku ya berarti papamu gitu ya kira-kira. Kenapa Tuhan ambil suamiku gitu ya, kenapa nggak ambil suami yang lain, atau dia lihat tetangga atau bahkan lihat kanan kiri. Lalu anaknya itu dia bilang, saya belajar dari anak saya, rendah hati ya, Tuhan pakai mulut seorang anak untuk mengingatkan mamanya yang sudah jadi Kristen lama dan sudah belajar lama. Ya saya belum izin untuk pinjem sharing ini ya kepada ibu-ibu ya. Lalu dia katakan apa, anaknya ingatkan, Ma, cobalah Tuhan panggil suamimu itu, papaku, itu waktu kita semua sudah besar, sudah bekerja, sudah bisa mandiri. Mama kalau banding dengan orang lain, kenapa enggak orang lain? Mama enggak lihat ya, anak dia itu masih kecil. Dia bilang demikian ya, masih bayi. Mama jangan egois. Kadang-kadang memang ya kalau hati kita lagi terluka itu kita perlu dibalut dengan beberapa hal yang lemah lembut. Kenapa mama pikir egois seperti itu? Kalau Tuhan ambil papa sekarang, kita sudah dilihat itu sudah mapan. Kita sudah kerja, sudah mampu. Mama udah belajar banyak firman Tuhan. Jangan lihat ke tempat lain. Yang sono, ya dia bilang, mama jangan egois. Dan dia berani, ibu ini men-sharingkan, saya sangat diberkati. Benar, benar. Belajar rendah hati. Emangnya apa yang kamu punya itu yang gak kamu terima dari saya? Dan kalau saya ambil itu kemudian saya harus permisi kepada kamu kah? Apa yang kamu terima yang bukan dari Tuhan? Ya hal-hal seperti demikian kita perlu belajar itu ibu-ibu ya. Maka melihat iya ya Tuhan semua itu punyanya dari Tuhan. Kapanpun sehingga hati kita itu tenang. Kita gak perlu paranoid, gak perlu kebingungan, gak perlu ketakutan. Dan gak perlu jadi orang itu yang terus insecure di tengah-tengah dunia ini. Ya, dan boleh mendapat ketenangan. Iya, semua itu pemberian dari Tuhan. Nah ibu-ibu kalau kisah ini kan ibu-ibu tahu kan kisahnya. Ya, kisah yang indah sekali. Bolehkah baca sama-sama dari kita? Yuk. Ika tolong ambilin tisu. Lukas ya, Lukas pasal berapa ya? 19 ya. 18 ayat 9 sampai 14 silakan ibu-ibu. Lukas. Minta tolong dong satu orang baca untuk kita. Ibu Frida ya Bu, baca untuk setiap kita. Ibu Frida baca perikop ayat ini. Ya, terima kasih. Lukas 18 iya. Ayat 9. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa. Hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lalim, bahkan bukan berzinah dan bukan juga seperti pemungut cukai. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Iya, terima kasih Bu. Ibu-ibu kita tadi contoh pertama Haman. Kita mungkin gak berpikir, enggak lah Bu, saya gak sampai mikirkan membunuh orang lain seperti Haman. Haman itu saking merasa diri sombongnya, lalu Mordekai gak mau hormat sama dia, langsung dia katakan saya bunuh. Dan itu jadi apa ya, saudara, dosa kesombongan itu destruktif sekali. Kalau dia marah sama Mordekai, ya udah dia bunuh Mordekai saja, selesai kan. Kamu gak mau hormat sama saya, tapi dia katakan gak bisa. Saya gak bisa cuman bunuh Mordekai. Semua keluarga Mordekai, bahkan apa? Semua suku bangsa orang Yahudi, berkebangsaan Yahudi, semua dibunuh. Dosa
kesombongan itu merembet meresap itu luar biasa sampai menjadi kebencian, sampai bisa menjadi pembunuhan. Jangan biasa-biasa diri untuk punya ruang kesombongan dalam hati kita. Tapi kita bilang, saya bukan Haman Bu, saya nggak pernah niat bunuh orang. Kita mungkin nggak Haman Bapak Ibu, tapi kita bisa jadi kayak orang Farisi ini, ya, atau jadi kayak guru yang mengajar cerita ini kepada anak-anaknya. Oh, cerita semua, lalu Tuhan bilang begini, maka anak-anak mari kita berdoa. Lalu guru sekolah minggu ini berdoa, Tuhan terima kasih ya, kami semua ini nggak seperti orang Farisi. Tolong Tuhan, jangan sampai kami seperti orang Farisi. Kalau bisa seperti pemungut cukai. Bingung kan doa kayak gini? Ya. Aku bersyukur loh Tuhan, ternyata aku nggak kayak Farisi. Tolong supaya aku jadi seperti pemungut cukai. Kita yang anaknya bingung. Ini ada kelainan apa ya di dalam logika ya alurnya. Anaknya sudah amin ya, selesai ya. Kenapa? Karena dosa kesombongan itu rata-rata di dalam Alkitab itu sangat mudah menyusup di dalam suasana ibadah. Di dalam suasana rohani, pergi ke bait Allah. Di dalam suasana bahkan orang berdoa. Dalam suasana pelayanan itu loh yang paling menakutkan. Aduh, di dalam doa-doa kita itu kadang-kadang perlu untuk melatih diri. Kamu ini doa ngomong sama Tuhan apa ngomong sama orang gitu loh ya. Supaya melihat permintaan apa yang kamu mau minta sama Tuhan. Kenapa? Nyelipnya itu hampir kita sendiri gak tahu. Bahkan sambil berdoa kita tuh bisa sombong. Sambil menyanyi kita bisa sombong. Sambil kasih persembahan kita sombong. Sambil minta tolong doakan aku ya. Sambil sombong. Ya, tolong doakan aku karena aku gini. Memamerkan dulu kebaikan baru minta didoakan. Saudara bisa hal-hal seperti demikian. Atau bisa tampar, tolong ya supaya aku punya sesuatu yang kita pengen. Orang ini baik ya, rendah hati tapi kesombongan. Makanya saudara kalau lihat kisah-kisah Alkitab bicara mengenai kecongkakan itu nyelipnya bagus sekali. Scott Peck bilang apa? Jangan cari di luar gereja, tapi justru di dalam gereja. Nah ini lalu cari dalam gereja langsung kita jadi judging others, hakim. Siapa yang kayak gitu? Gak bisa juga. Kamu salah satunya yang ada di situ, termasuk pengkhotbahnya. Makanya saya bilang gak ada satu orang tuh yang kebal dari dosa kecongkakan, gak mungkin, gak ada yang imun dari dosa ini. Maka sambil beribadah, sambil sombong seperti ini. Coba ibu-ibu temukan ada berapa kata aku yang disebutkan sama orang Farisi ini di dalam doanya. Coba bisa temukan ada berapa kata. Ayat 11. Ya temukan, siapa bisa nemukan dulu? Empat ya? 5. Sebenarnya 5. Ibu Ika 2 Ika ini sama ternyata sehati ya. 5. Hanya di dalam satu ayat saja. Satu ayat itu saudara akan melihat repetition. 2 ayat 5. Aku. Dan cara dia berdoa apa? Dia berdiri, dia masuk di dalam bait Allah. Tapi kalau yang orang pemungut cukai itu bagaimana? Jauh-jauh. Dia ada di tempat yang jauh-jauh. Bener gak? Ayat 13 ya. Coba Bu Dina baca. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadahkan ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihinilah aku orang berdosa ini. Ya saudara lihat ya, dia berdiri itu di tempat yang jauh. Jadi kemungkinan ada berapa penafsir bilang dia nggak sampai masuk ke dalam bait Allah. Yang orang Farisi dia masuk di dalam tempat bait Allah lalu dia berdiri. Lalu dia bilang 5 kali, aku Tuhan, aku. Dan dia nggak puas cuman ngomong aku begini, aku begitu, aku begini. Saudara ada orang tuh sombong, aku sudah lakukan ini di gereja ini, begini. Lalu dia lebih parah adalah apa? Sudah aku lalu compare sama orang lain. Lu sombong aja dirimu sendiri gitu ya. Jangan udah sombong lalu bandingin. Lah dibanding dia Tuhan, penjahat, perampok menjadi lebih parah waktu mata kita itu
aduh khotbahin ini tuh sesak dadaku tuh. Ya karena ya kok mirip gue banget. Susah sekali mau mengkhotbahkan ini. Ya kayak hampir kayak orang bilang kayak calo aja. Ngomong segini ngototnya, makin ngotot kayak di depan tuh ada kaca. Nah buka lo, kayak gini kan. Nah kayak gini kan, kayak gitu. Iya, balik lagi ya ibu-ibu. Saya tadi ngomong apa terakhir ya, Bu Dina ya. Ya, compare with others itu sulit sekali karena kayak ada penyakit jiwanya ya manusia itu. Waktu melihat orang lain lebih buruk dari kita, itu ada satu kenikmatan yang aneh. Ada satu kenikmatan yang aneh yang kita tuh perlu belas kasihan Tuhan. Makin bicarakan kejelekan orang itu kita kelihatan good looking gitu ya. Kita perlu menghina orang lain lebih dulu baru menunjukkan saya itu mulia. Bisa nggak ya? Kita nggak perlu menghina orang lain, nggak perlu jatuhkan orang lain. Dan Tuhan yang memandang kita mulia, baik menurut sudut pandang Tuhan itu tidak mudah. Ya, jadi sudah merasa di aku begini lalu lihat orang lain. Saudara akan tersesat di dalam ibadah. Saudara justru tidak akan bertemu Tuhan di dalam ibadah. Saudara justru akan melakukan sesuatu yang saya juga melakukan sesuatu yang kekejian di hadapan Tuhan. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak sanggup menengadahkan kepalanya ke atas. Jadi mungkin dia akan apa? Sujud, benturkan kepalanya ke bawah. Dia nggak sanggup melihat Tuhan, juga nggak sanggup melihat orang lain, dan dia tidak pernah compare diri dengan orang lain. Dia nggak pernah bilang, Tuhan aku nggak sesombong orang itu loh. Nggak ya, ini nanti jadi dua orang Farisi cuman beda tempatnya aja. Tapi dia nggak, dia selalu melihat Tuhan, apa dia minta? Dia minta apa sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara? Kasihanilah aku, selesai. Kasihanilah aku. Makanya bapak-bapak gereja sepanjang sejarah itu kalau dalam ibadah ada lagu yang dimulai sebelum pengakuan dosa. Tuhan kasihani aku, Tuhan ampuni aku, Tuhan kasihani aku. Ada lagu yang kalau di GKI itu saya lihat masih ada ya. Have mercy on me Lord, Tuhan kasihani aku, diulang-ulang. Karena di hadapan Tuhan kita nggak bisa lihat orang lain. Jika kita mengaku dosa kita, bukan mengaku dosa orang lain. Jadi itu satu perbandingan yang berbeda sekali. Maka Alkitab katakan orang ini pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Berhenti Bapak Ibu Saudara. Karena memang godaan terbesar kita di Reform itu makin banyak belajar, makin banyak melayani, makin banyak tanda kutip berkorban, uangmu, tenaga, jeri lelahmu semua. Godaan kita paling besar itu yaitu iblis katakan ya kamu harus dijaga baik-baik, tidak boleh disakiti, tidak boleh dibikin tersinggung. Nah itu godaan yang paling berat sekali. Maka ibu-ibu yang dikasih Tuhan terakhir ya di dalam bagian ini orang cara kerja kecongkakan itu saudara perhatikan ya, itu terselubung sekali. Kita lama-lama itu orang-orang yang terus membiasakan diri hidup di dalam kecongkakan itu menjadi orang-orang yang karena dia tuh aku diri yang selalu dijaga seperti orang Farisi tadi ya. Terus dia diri sehingga apa? Menolak untuk mengasihi dan dikasihi. Sulit dia sulit mengasihi orang lain, tapi dia juga sulit membiarkan orang itu untuk mengasihi dirinya. Orang sombong itu begitu Bapak Ibu Saudara. Karena orang yang sombong itu selalu memikirkan begini ya, orang lain itu cuman sebagai alat, bukan untuk dilayani. Orang lain itu saya bisa dapat untung apa ya? Saya bisa dapat apa dari dia? Kadang-kadang ya Bapak Ibu ya, saya menemukan kalau orang itu sedikit ya curhat sebagai hamba Tuhan. Orang kalau minta saya pelayanan itu, telepon itu bisa berapa kali. Tapi setelah 3 kali saya belum jawab teleponnya. Misal si Bapak A dari tempat yang mana. Terus dia bilang, ibu saya teleponnya saya mau minta ibu pelayanan ini. Panjang cerita. Begini karena kami sudah cari hamba Tuhan untuk berbicara pada remaja pemuda. Oke Pak, nanti 1 jam lagi saya telepon. Wow, dia cerita panjang lebar terus. Terus saya jawab, ternyata nggak bisa Pak tanggal itu. Sorry ya. Saudara tahu nggak jawabnya apa? Oke. Kenapa ketawa? Waduh, saya langsung itu
ini kita perlu belajar ya. Yang terima telepon dan menelpon dua-duanya sama-sama belajar. Yang menerima telepon itu saya, emang lu siapa? Digituin aja ngamuk gitu kira-kira. Bisa jadi itu pulsanya habis gitu ya. Bisa jadi gak dapat sinyal. Bisa jadi blackout lewat kalau naik mobil lewat satu tempat itu tiba-tiba putus. Segitu aja baper. Kan perlu belajar juga. Tapi lu ya berelasi sama orang giliran kalau ada butuhnya panjang cerita. Giliran ditolak. Oke. Apa kek gitu ya. Terima kasih kek, baik kek apa. Oke. Udah selesai ya gitu sampai bingung. Oh ya udah gitu ya. Kalau gitu ya nggak usah telepon aja. Kadang-kadang apa? Memperlakukan orang itu manipulate gitu Pak Besar. Kalau kamu mengisi kebutuhan saya ya saya baik sama kamu. Ya kalau enggak ya saya nggak bisa baik sama kamu. Ya sudah selesai. Saya cepet-cepet nih mau cari hamba Tuhan yang lain. Yang nelpon sama yang ditelepon dua-duanya perlu belajar Bapak Ibu Saudara. Jadi orang-orang seperti demikian itu selalu apa ya? Jaga jarak, menolak dikasihi orang. Ya saya nggak ngerti ya contoh-contoh ini mempermudah kita atau bikin kita tambah bingung ya. Sederhananya ya saya sendiri memiliki seorang teman ya yang ya sudah berkali-kali sharing dengan saya. Tapi dia memang susah keluar dari kepahitan hatinya karena ya beberapa belas tahun lalu di gereja Reform suaminya sedang sakit meninggal. Memang kita ada kesalahan. Kurang memperhatikan, kurang take care, itu memang lemahnya kita di Reform lah, nggak semua tapi beberapa bagian. Kurang peduli sampai suaminya meninggal baru kita kaget. Oh iya ya, padahal sakit cancer. Justru dia melihat dari gereja-gereja lain Bu yang perhatikan kami, yang nengok, yang bawa ke dokter, itu kita perlu belajar. Selesai, tapi peristiwa itu sejak suaminya meninggal membuat dia tuh pahit hatinya tuh besar sekali terhadap gereja. Kita perlu belajar loh. Kurang perhatiin hal-hal demikian itu membuat orang tuh terluka luar biasa. Tapi terlukanya itu membuat dia tuh jadi soliter, menarik diri dari gereja, gak mau kebaktian, gak mau apa, selalu komparasi. Wah di dunia lebih baik, di gereja yang bukan Reform lebih baik, yang gak ngerti doktrin lebih baik, kira-kira begitu ya. Terus itu diulangi sampai saya baru sadar, ini sudah lewat 13 tahun loh. Dari suami kamu gak ada ya, saya bilang sudah lewat 13 tahun. Akhirnya apa? Nggak ke gereja, by online ya. Dia bilang wah kalau di Reform tuh kalau aku curhat sedikit langsung diposting YouTube khotbah Pak Billy, Pak Tong tuh nggak nanya aku. Ya memang Anda dan saya tuh satu sisi sangat menjengkelkan relasinya. Orang lagi bersusah hati, YouTube Bu Mercy segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia. Orang ngamuk kamu isi kasih YouTube kayak gitu. Say hello apa kabar kayak apa mau didoain gak ada langsung kirim YouTube. Orang jengkel. Lalu gak bisa jengkel sama kamu, jengkel sama hamba Tuhannya. Terlalu mengagungkan si A, si B. Aku kira-kira tahu lah khotbahnya apa. Saya bilang ini loh Ci aku kirim khotbahmu malah marah-marah. Kamu tuh kirim dia itu ada prolognya enggak? Enggak, langsung tak kirim. Kurang ajar lu, enggak heran dia benci sama saya. Ya saya bilang, Mbok human gitu loh memperlakukan orang. Tanya kabar kek, telepon, say hello. Cuman kayak orang tuh pergi ke dokter kasih resep. Kecewa. Khotbah Pak Billy yang khusus ini. Apa? Kurang komitmen? Khotbah Pak Jimmy yang tentang komitmen ini. Apa? Kamu sombong merasa diri lebih baik dari suamimu. Ini khotbah Bu Mercy. Nggak heran orang bilang ini dirimu nggak ngerti. Makanya lalu dia aku berjanji tidak akan menginjakkan kaki ke gereja si A. Dia sebutkan demikian. Akhirnya menarik diri. Kasihan saya lihatnya. Karena apa? Waktu dia menarik diri imun makin gelisah dia. Makin nggak mungkin ada orang itu bisa bertumbuh dalam komunitas. Komunitas itu bisa melukai hati kita loh Bapak Ibu Saudara. Tapi saudara berani hidup tanpa komunitas, lebih bikin kita gendeng. Percaya? Komunitas itu take risk. Saudara sharing, orang itu bicarakan kita di belakang kita. Itu take risk. Cinta kasih itu take risk Bapak Ibu Saudara. Mengasihi dan dikasihi itu take risk. Butuh resiko. Gak ada mengasihi itu tanpa resiko. Saya berkali-kali bilang, kita ngasih anak kita aja loh. Anak kita bisa banting pintu sama kita. Anak kita bisa bilang, nggak menghargai kita. Nggak ada yang namanya mengasihi itu tidak menanggung kepahitan, kesedihan, nggak ada. Saudara mau merasakan dikasihi dan mengasihi orang lain. Ini gereja ini paling jujur.
tempat paling jujur. Waktu saya bilang, lalu kamu nggak gereja? Enggak, aku buy online aja. Sudah nggak usah ketemu orang, nggak perlu senyum-senyum sama orang aku, Ci. Nggak perlu apa kabar, karena aku juga nggak kepingin tahu kabar dia. Saya dengerin, saya bilang ini, aku kenal kamu 13 tahun lalu itu. Kamu orang yang sangat terluka, tapi hatimu itu lembut sekali. 13 tahun aku ketemu kamu ketemu sekarang tuh sombongnya luar biasa. Pahitnya luar biasa. Bitterness kamu itu luar biasa. Dan lonely kamu itu luar biasa. Dia diem. Dia bilang, aku gak butuh orang lain, gak butuh ini. Tapi paling lonely. Kenapa? Perlu pasang di status. Guys, doakan ini atau apa. Saya bilang, loh itu butuh perhatian. Kalau kamu gak perlu perhatian, itu kamu langsung gak perlu pakai status. Gak perlu pakai foto. Gelap, hitam. Karena no need at all. Gak perlu butuh siapapun. Nah itu baru konsisten dong. Terus kamu pasang di Instamu, apa-apa itu berarti kamu juga butuh perhatian. Kayak orang rindu dendam gitu ya kira-kira ya. Ya rindu dendam, saya bilangin gak bisa. Orang sombong itu selalu merasa kesepian. Dengerin kata-kata saya. Saya amati diri saya sendiri. Kenapa? Wah gak boleh, orang harus jaga saya. Gak boleh begini, gak boleh jagain saya. Siapa kamu? Emang ada sih di dunia ini orang yang gak pernah dikasihi? Gak pernah dikhianati? Ada gak? Ada gak? Di sepanjang dunia ini siapa orang yang gak pernah terluka? Itu loh Yesus Kristus Tuhan kita. Dikhianati. Ya dikhianati murid-muridnya. Ya difitnah, dijatuhkan. Dijadikan badut, ditelanjangi. Siapa kita gak mau resiko seperti itu? Jangan sombong. Terus dia bilang, ya udahlah lama gak ketemu, sekali ketemu dimarah-marahi. Ya sudahlah kamu pikirkan. Justru karena kaget saya. Kenapa dia jadi apa ya? Sekasar itu, jadi berbeda dari yang saya kenal. Saya bilang, saya kenal kamu dulu gak gini. Ini akibat kamu terlalu banyak soliter. Gak mau ketemu orang, terus ngeliatin YouTube gak pernah mau berbagi kasih hanya demi menjaga supaya tidak disakiti. Sombong lu, orang sombong kayak gini sampai mati, loneliness kamu. Ya, kesepian. Bapak Ibu maka kita belajar ya, maka saya pernah bilang ya, orang yang rendah hati itu Ibu-Ibu ya. Kebaikan apapun, sesedikit apapun, sekecil apapun, dia tuh bisa terima kasih loh. Dia tuh peka. Ya dia bisa berterima kasih sama suaminya. Terima kasih ya Pak, saya terima kasih ya. Hal-hal sepele, tapi kalau orang sombong, orang mau berbuat baik sebesar apapun sama kamu akan berpikir apa? I deserve it. Ngerti ya? Saya memang layak. Saya ratu. Saya putri, saya harus dapat seperti itu. Tapi saudara, kalau saudara itu punya kerendahan hati ya, orang bahkan terima kasih ya, hal-hal sepele. Loh kenapa? Itu kita merasa apa ya itulah, peka akan kebaikan orang. Tapi kalau orang sudah sombong, mau gerejamu sebagus apa, suamimu sebaik apa, anakmu sebaik apa, istrimu sebaik apa, mau keluargamu sebaik apa, bahkan hamba Tuhan atau pengurus rekanmu sebaik apa, semuanya kelihatan salah, kelihatan kurang. Kenapa? Sombong kita. Kita menurut orang untuk mengasihi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mendeteksi itu bersama-sama di bawah kasih karunia Tuhan, berseru seperti pemungut cukai. Tuhan, kasihanilah aku. Kepalanya nggak berani lihat ke atas, juga nggak berani melihat kanan kiri. Belas kasihan kita murni turun dari tahta surga kasih karunia Allah, bukan melihat kanan kiri. Berhenti ya membandingkan diri dengan orang lain. Berhenti, aku gak seperti Bu Lilit, aku gak seperti tegas seperti Bu Duma atau bandingkan dengan orang lain. Kelihatannya rendah hati, coba saudara cek. Enggak, saudara lagi butuh dipuji dari mulut orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kita ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita tundukkan ke kepala. Ibu Mas Lina ya, tolong pimpin kita dalam doa ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan. Ya Tuhan, benar Tuhan. Ya Tuhan. Benar Tuhan.
Amin. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, silahkan kalau mau terpikir sesuatu atau Bu respon sesuatu, nggak harus tanya. Ya, tapi kalau tanya juga oke. Silahkan. Ada respon. Iya, Ibu Rani. Mengenai dosa kesombongan ini, kecompakan ini, apakah berkaitan peristiwa pada saat Adam mau seperti Tuhan? Jadi apa lepas dari yang tadi Ibu bilang kan tidak harus selalu lihat ketujuh ini, tapi apakah lewat peristiwa Adam mengatakan saya ingin seperti Tuhan itu, Tuhan sudah memberikan seperti apa ya pesan kepada manusia bahwa kecongkakan itu natural banget sama diri kita. Ada nggak hubungannya seperti itu, Bu? Iya, justru tadi saya berikan itu contoh yang pertama ya. Benar kan? Tadi saya sebutkan yang pertama kali Adam Hawa itu nggak kekurangan kebaikan Tuhan di Taman Eden. Saking baiknya Tuhan semua boleh makan. Ya, Tuhan juga kasih pengetahuan kepada Adam, tapi dia mau pengetahuan yang bukan diberikan oleh Tuhan. Dia mau kalau bisa nggak usah diberi Tuhan. Saya mau jadi Tuhan. Ya, sangat. Jadi sebelum dia tidak taat, sebelum dosa-dosa menyalahkan istrinya, sebelum dosa-dosa yang lainnya, makanya Thomas Aquinas bilang ibu dari begitu banyaknya dosa itu adalah kecongkakan. Itu benar banget desain. Karena Tuhan tahu ya, Anda dan saya itu selalu nggak bisa tenang ada di bawah. Kan Tuhan di atas, kita di bawah. Lalu alam semesta di bawah kita dong. Uang, uang, rumah, deposito. Ini kan 3 stages ya. Tuhan, manusia di tengah, ini semua di bawah. Kita tuh nggak tahan di bawah, Bu. Kita selalu mau naik ke atas. Turunin Tuhan. Tapi kalau kita lihat ya, ini bukan permainan bagaimana ya. Justru waktu kita mau turunkan Tuhan, kita suruh Tuhan ke bawah. Nggak mungkin. Sama Tuhan tuh kita yang dibalik. Kita jungkel ke bawah. Yang Tuhan bilang orang sombong itu kekejian di hadapanku. Dia akan ditunggang balikkan Tuhan. Jadi kamu pikir saya nggak mau Tuhan. Jadi kepala kita itu dijungkelkan Tuhan ke bawah. Ya, kalau waktu kita menolak Tuhan. Jadi memang seperti itu. Jadi kecongkakan itu kenapa dari 7 deadly sin dia pertama. Sebagian itu menyebutkan dia sebagai pintu gerbang. Begitu banyak dosa yang lain. Yaitu orang nggak mengucap syukur aja karena apa? Sombong lu. Ya, orang nggak bisa memuji orang lain aja sombong lu. Kadang-kadang kita bilang, loh orang bahkan kelihatan begitu rendah hati pun jangan lupa loh. Yaitu yang paling sulit dideteksi itu memang kecongkakan, nggak kelihatan, nggak bisa. Bahkan dia bisa pakai hal-hal yang saya ini siapa sih ya, saya ini nggak bisa apa-apa ibu-ibu, emang saya siapa kayak gitu, sulit kan samar ya. Dan memang kita bukannya untuk kasih kaca pembesar untuk melihat hati kerohanian setiap orang, karena Tuhan bilang diam kamu, diam, kamu juga lebih parah dari dia, kira-kira demikian. Ya, memang benar Bu, seperti itu akarnya. Ya, terima kasih. Ada lagi? Ya, Bu Duma. Di balik itu sebenarnya ada kesombongan yang tersembunyi. Saya lagi berpikir apakah ketika sebaiknya kita juga jadi di satu komunitas jangan terlalu gampang memuji juga ya, sebenarnya memuji karena kecenderungannya setiap kita tuh pasti ada bibit kesombongan gitu Bu. Gimana tuh menurut Ibu? Memang pertanyaan yang baik ya Bu Duma. Takaran kita itu hampir nggak pernah pas, bikin orang itu overdosis sampai mati. Ngerti mau saya? Di kita itu ada budaya ekstrim, nggak pernah mau muji. Beda kayak orang luar negeri, anak kita sudah baik pun ya sudah bagus gitu. Kalau di luar negeri kan kalau budaya Amerika itu atau Eropa punya itu anak lakukan sedikit, yeah, you are great, wah that's my boy, that's my girl, kayak demikian ya. Kalau di kita tuh anak kita itu gua sampai jungkir balik, udah kayak sirkus, pelit banget dipuji gitu ya. Kan ada budaya demikian. Kalau di Chinese culture juga ada relasi orang tua. Enggak lah, orang tua tertentu yang malas memuji. Beda kalau di luar negeri sedikit aja bisa lompat, kayak gitu ya Bu Gina. Dua-duanya itu bisa bikin overdosis. Ya.
Ngerti mau saya? Yang kagak pernah dipuji sampai mati itu sengsara mencari penerimaan manusia. Berjuang, tunjukkan I can do it supaya dia diterima. Ya, tapi yang dipujinya kebablasan juga overdosis. Kebanyakan dosisnya seperti obat pada umumnya, kalau overdosis bikin mati. Kira-kira demikian. Kebanyakan akhirnya merasa wah saya itu princess, saya tuh harus dipuji, saya you are great, yes you can do it. Jadi nggak ada ruang untuk Tuhan. Sesederhana itu. Ya jadi ya berdoalah lah. Kapan harus puji, kapan harus tegur. Tuhan itu tidak semua dipuji, tidak semua ditegur. Tapi kalau tegur, yang namanya Petrus di iblis-iblis, tapi untuk seorang perempuan berdosa, belajarlah dari iman perempuan ini. Kadang-kadang memuji seperti pemungut cukai ya. Orang ini pergi karena dia dibenarkan Allah. Puji siapa? Seperti Sakius. Ya. Tapi waktu Tuhan beri teguran luar biasa. Apalagi negur Herodes, serigala langsung. Yang satu di iblis-iblis. Jadi kita mesti doakan. Kapan harus muji? Jangan pelit-pelit muji orang. Jangan sampai pelit-pelit. Pujilah dengan tulus. Dan pujinya itu jangan keluar kata-kata sia-sia ya memang Bu. Kadang orang yang mujinya itu berlebihan. Sampai kita itu berkontribusi untuk merusak dia. Jangan berkontribusi merusak dia. Ingat kita berkontribusi. Tapi juga kita tuh jangan sampai itu ya mengkritik orang itu sampai semuanya jelek, semua jelek. Ya, kalau contoh jelek itu kita nggak kekurangan, mau di Twitter, YouTube, Insta, TV itu banyak sekali contoh-contoh yang jelek. Kita ya kayak gitu pun perlu berdoa ya Bu Duma ya. Tuhan tolong supaya aku ya bijaksana, tepat. Kayaknya beberapa dari kita yang budaya Asia ini mungkin anak-anak kita cenderung kurang dipuji ya. Saya nggak ngerti ya. Kurang dipuji ya. Kalau baik dikit biasa itu baik. Kurang ya. Oke, satu lagi. Tapi kalau menurut saya pribadi ya Bu, karena saya artinya gini, memuji dengan menjilat itu kan kayaknya beda tipis ya, gitu loh. Memuji dan menjilat. Jadi kalau saya pribadi, saya adalah orang yang saya melihat bahwa saya mau menunjukkan apresiasi saya. Saya tidak akan sungkan-sungkan untuk memuji orang itu, gitu loh. Saya tidak akan sungkan-sungkan. Saya akan mengatakan secara langsung. Dan saya tahu bahwa orang yang saya beri pujian itu juga pasti punya kepekaan. Pujian saya untuk menunjukkan apresiasi atau pujian saya bertujuan untuk menjilat, gitu loh. Karena memberikan apresiasi yang tadi Ibu berikan itu juga penting, apalagi terhadap orang-orang seiman dengan orang-orang sepelayanan. Bahkan beberapa hamba Tuhan pun saya tidak sungkan untuk mengatakan saya diberkati oleh khotbah Bapak atau Ibu. Jadi kalau menurut saya ya memang Ibu bilang kita juga jangan terlalu haus memuji, tetapi juga jangan pelit. Tapi kalau saya secara pribadi kepada siapapun yang saya memang perlu anggap saya memberikan apresiasi, saya akan menyatakan itu. Iya, itu respon yang baik ya. Baik. Kita kadang tuh juga gini ya, kalau mau dikembangkan lagi. Di dalam kelompok kita yang kita misal sesama pengurus. Kalau di pusat Pak Tong sesama hamba Tuhan. Dia memuji satu orang. Dia bisa ingatkan loh. Kalian semua ya, hatimu itu kalau nggak dibersihkan Tuhan. Ada setannya. Kenapa? Ya dia ingetin, kalau saya puji Billy, yang lain seneng enggak? Ngerti maksudnya? Kalau saya puji yang itu, yang lain bilang, kok aku nggak pernah dipuji Pak Tong ya? Kira-kira gitu. Itu tajam sampai ke dalam hati kita. Saya sendiri di dalam kepengurusannya, coba lihat. Yang satu dipuji, apakah yang lain bisa terima dengan bahagia, dengan rendah hati? Iya, dia layak dipuji. Nggak semua loh. Itu yang nyelip, yang tersamar itu. Saya kalau kita biasa melayani yang lebih dekat, misal kelompok apa, wah saya belajar dari Ibu Maslina, saya belajar dari Ibu Dina, saya belajar dari Ibu Gesi ya. Yang lain akan bilang, kok aku nggak pernah dipuji-puji ya, kayak gitu. Itu memang butuh belas kasihan Tuhan. Maka kita sendiri ya itu yang saya selalu ingat waktu persiapan ini, iya Tuhan, halus banget dan tersamar. Kalau Tuhan nggak tolong kita sendiri nggak bisa deteksi kita, peka sekali.
Oke, terima kasih ya masukan-masukan ya. Elizabeth. Temannya Ika. Kuala Elizabeth. Kamu sudah menikah belum? Udah kesombongan? Enggak. Ya kamu koreksi lah. Misalnya, masa nggak semua yang nggak menikah itu sombong. Tapi mungkin maksudnya Elizabeth itu ada baiknya. Ya bisa jadi mungkin kamu merasa tuntutanmu terlalu tinggi gitu. Orang kayak setinggi saya harus dapat setinggi saya. Orang dengan tinggi 165 cm harus dapat 170 gitu. Bercanda. Ya itu aplikasinya ya susah ya. Kamu memang harus jujur itu di hadapan Tuhan. Gak ada satu orang yang bisa menelanjangin kamu. Ya kemurnian itu kamu cari dari Tuhan. Ini apa Tuhan yang membuat aku kayak begini itu kenapa? Gitu. Ya. Kalau nggak jelas kamu dipanggil Tuhan tidak menikah, jangan loh. Kalau kamu nggak dipanggil Tuhan selibat, kamu akan sangat kesepian dan melukai banyak orang. Tapi kalau kamu jelas Tuhan mau panggil saya. Dan kalau Tuhan belum berikan bahkan umur seperti sekarang, jangan takut untuk meminta sama Tuhan. Kalau kamu jelas Tuhan panggil kamu apa. Ini jadi masalah pasangan hidup ya gara-gara pertanyaanmu. Ya enggak tahu kesombongan apa kau. Ya kau mungkin punya orang seperti saya itu harus dapat hamba Tuhan. Mungkin. Karena bagiku itu di gereja yang ini hamba Tuhan, yang ini hamba setan gitu. Mungkin pikiranmu gitu, pelan semua hamba Tuhan lah gitu. Kau mau yang kayak apa ya? Aku kan belum ngomong-ngomong nih yang sebelum menikah nih standarmu apa ketinggian. Tapi juga jangan obral, please gitu ya. Kamu kan gak harus menikah dengan malaikat. Enggak, tapi jangan menikah dengan setan juga. Gitu. Lu miri sembarangan, ngerti ya maksud saya ya. Jangan diplesetin yang ini. Oke, terakhir kalau gak ada, cobalah kau baca kitab Amsal 16 ayat 5 dan 16 ayat 18. Satu pasal, 2 ayat itu. Baca. Amsal 16 ayat 5. Minta tolong Dokter Ste boleh bacakah? Amsal 16 ayat 5. Ya, dan ayat yang Amsal 16 ayat 18 dan 19. Silahkan Dok. Amsal 16 ayat 5, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia akan luput dari Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. 18. Kemudian ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Iya. Saudara kalau baca ayat ini dapat berkat apa yang belum dibahas dari tema kita ini? Coba saya minta 3 menit di depan. Tuhan bilang apa? Orang tinggi hati itu Tuhan lihatnya kekejian di mataku. Lalu Tuhan bilang apa? Orang seperti ini tidak akan luput dari hukuman. Ayat 18-19 tadi dokter saya sudah baca, mari kita baca sekali lagi. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang yang congkak. Menarik ya, kecongkakan itu lebih dulu mendahului kehancuran. Orang belum hancur, tapi kalau kamu sudah berani sombong, itu pasti jelas. Langkah kehancuran, belum hancur loh. Tapi langkah pertama orang yang hancur itu karena kemungkinan besar depan-depannya dia sudah sombong. Belum dihukum, tapi Tuhan bilang hukumanmu ya sombongmu itu. Jadi saudara dari bagian ini kita belajar poin apa yang belum dibahas tadi. Cara dosa. Ada poin-poin 2-3 kalimat kah? Ibu Dina? Coba dengerin ya. Semua coba dari kelompok ini dua orang silakan. Kalau aku belajar dari ayat tadi itu Bu, merenung tadi orang sombong itu sebenarnya lawannya bukan manusia tapi lawannya sama Tuhan. Bagus.
Itu lebih ngeri sih Bu, kalau aku lihat ya. Kalau kamu berani sombong menghina orang lain, kamu bukan berhadapan dengan dia. Kamu berhadapan dengan saya. Bagus sekali. Karena Tuhan bilang, orang congkak itu bukan menyusahkan orang lain. Tapi kamu keji di mata saya. That's good, poin yang baik sekali. Ada lagi? Ada lagi? 2-3 kalimat itu ayat itu pendek, simple, mengingatkan kita. Itu poin boleh ditambahkan ya. Poin-poin yang boleh ditambahkan di dalam poin-poin kita. Opung boleh tambahkan apa dari perjalanan hidup Opung? Lihatin orang yang ada poin apa? Boleh nggak? Oke. Dan Opung ini bilang, aku kalau datang Bu Mercy itu kalau lihat aku selalu suruh aku. I love you Opung. Ayo ada dari pindah sini yuk. Bapak-bapak juga boleh. Ayat itu aja, 2 ayat itu aja. Mau komen apa? Saudara dapat poin apa? Pak Iwan? Dr. Jane? Terbersih apa? Ya, baik. Kalau tidak mau hancur, jangan sombong. Benar. Sesederhana itu. Sudahlah. Itu yang bilang Tuhan bukan kita. Guarantee kamu pasti akan hancurin kamu. Terus kamu kalau tidak ada jiwa pertobatan, sudah sesederhana itu. Thank you Ibu. Baik sekali. Ada lagi? Yang saya dapat tadi, hanya orang-orang di dalam Tuhan yang bisa peka akan dosa. Kesombongan. Berarti kita harus berhikmat di dalam kata-kata. Jadi minta hikmat kata-kata dari Tuhan kalau berbicara sama orang lain. Baik sekali ya. Hanya yang di dalam Tuhan saja yang bisa punya kepekaan untuk itu. Dan ini pun kalimat-kalimat ini bisa menjebak kita. Jadi benar-benar butuh belas kasihan Tuhan. Oke, maka kita minta hikmat kata-kata kita. Sudah 2 orang sebelah sini, 1 dong. Tidak ada 1. Ya, Rani. Oh, ya. Dengan kasih kita bisa mengalahkan ataupun mengendalikan kecongkakan khususnya yang ada pada diri kita. Dengan kasih justru untuk diri kita. Menarik ya, saya belum terlalu paham kalimatmu Bu Rani. 2 kalimat lagi dong. Dengan kasih kita hanya dengan kasih kita bisa mengalahkan atau mengendalikan kecongkakan atau kesombongan yang menguasai diri kita. Ya kembali lagi Bu, karena kan kasih itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Oke. Jadi orang-orang yang dibenarkan seperti yang Ibu bilang awal itu. Ya, sebab saya takut kalimatmu itu begini, dengan kasih. Karena kita itu di dunia ini tidak kekurangan untuk dididik untuk mencintai diri. Mengasihi diri itu wah nggak perlu. Itu lagu, puisi, apapun, love yourself, healing yourself, ya, like yourself, itu luar biasa. Ya, tapi maksudmu poin untuk mengingat kasih Allah ya, bagian situ. Terakhir, thank you. Ya, tadi Dr. Jane. Nyambung yang Oh Ibu tadi angkat tangan, aku nggak lihat ya. Dr. Jane dulu ya. menyambung yang Ibu katakan tadi. Ibu Ana. Ibu Ana, kesensitifan kita akan akan perintah Tuhan gitu ya. Ini hanya contoh pengalaman. Jadi kita merasa kita lebih tinggi dari dia, begitu kan? Nah satu waktu kita dihantam, ternyata orang lain yang Merendahkan kita. Oh iya, ternyata Nggak enak. Coba-coba merendahkan orang lain, begitu. Iya. Sesederhananya ya, janji Tuhan yang pasti itu memang untuk orang sombong. Yang pasti sangat jelas-jelas itu untuk orang sombong. Yang seperti Dr. Jane bilang, yaitu apa? Semua orang sombong pasti direndahkan. Ayat yang 18 ya, sederhana. Ada janji-janji Tuhan itu kita butuh pengharapan jauh-jauh. Tapi spesial untuk orang sombong, langsung knock out gitu ya. Yaitu kalau orang sombong itu sudah pasti akan direndahkan. Selain yang Ibu Dina bilang tadi, kamu berhadapan dengan saya bukan dengan orang itu.
karena Tuhan yang bela orang itu. Ya. Nah, itu kalimat membuat kita gentar ya di hadapan Tuhan ya. Marilah kita menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Ini masukan-masukan yang baik. Oh tunggu, Ibu Meslina. Oke. Tadi saya kan lebih keras ya Bu? Itu apa namanya, terkadang kecongkakan itu orang atau kita sendiri tidak sadar bahwa kita sombong. Satu titik aku ini apa yang saya lihat, satu titik aku melihat dia seperti apa tuh, tertunduk, tidak bisa berkata-kata, dia berdoa. Tapi satu yang lain berkata menghakimi, sekarang menghakimi, itulah selama ini kau tidak sadar bahwa itu kena dosa yang kau lakukan. Kalau aku melihat ini, Tuhan sangat mengasihi orang tersebut. Yang satu mengatakan dia kau melakukan dosa selama ini. Kalau aku mengatakan dia sangat mengasihi. Dia sayang bahwa Tuhan sangat sayang sama dia, sehingga kejadian ini datang kepadanya untuk mengingatnya kembali kepada peringatan. Iya. Nah itu kadang-kadang memang ada kalanya Tuhan dia nggak sadar kalau itu sombong sebenarnya, dia tidak pernah berdoa. Dia sepertinya kelihatannya sih baik gitu. Tapi setelah aku mendengar firman hari ini, aku merasa bahwa memang sepertinya memang Tuhan itu mengingatkan kita bahwa memang kita perlu Tuhan. Jadi dia dia nggak sadar bahwa itu semuanya selama ini dia seperti tidak butuh pertolongan karena materi yang dia punya. Iya. Orang sombong itu dampaknya seperti Ibu bilang, nggak butuh Tuhan, nggak mau beribadah atau kayak gitu. Itu kenapa? Orang nggak perlu Tuhan, gue baik-baik aja kok. Bahkan aku lebih kaya dari orang yang katanya perlu Tuhan, lebih sehat, sampai kemudian mungkin Tuhan klik sedikit, klik aja, belum dijewer apalagi dihempas. Tuhan sayang sama kamu. Yang lain seperti menghakimi bahwa selama ini berdosa, sehingga jangan berkata seperti itu. Saya memiliki sisi positifnya dia baik, cuman dia tidak sadar bahwa sama kita hanya kembali kepada Tuhan. Iya. Ya, poinnya itu kadang dengan menasehati hal yang rohani pun kita bisa sangat sombong kayak gitu. Makanya kadang tapi kan kita harus menasehati orang ya. Makanya kita kalau mau menasehatin orang, tegur orang itu berdoa dulu lah. Berdoa dulu. Berjagalah di mulut bibirku Tuhan. Saya bilang sama satu orang ibu, Bu, kalau orang sharing, saya ingatkan teman sahabat saya sendiri. Kamu dan saya itu bukan tempat sampah. Ngerti mau saya ya. Kadang kita saking ingin menyenangkan orang, gak boleh hakimin orang. Denger aja, dia cerita. Tapi kita tuh saking mengasihi orang itu lebih daripada Tuhan. Selesai dia pulang ya tetap aja dia gak berubah. Karena kamu dan saya diperlakukan kayak tempat sampah, ngerti ya? Teman saya ini juga gitu. Kalau ditegur, saya ikut satu konseling. Konseling ini adalah saya dididik jadi hamba Tuhan yang tadi saya bilang, 1 jam dengerin orang cerita. Terus ya selesai dengerin aja. Oh, jadi orang di dunia ini semua mencari orang kepingin didengarkan aja, tapi enggak punya telinga untuk dengarkan orang lain. Kalau konseling kan kadang-kadang gitu. Kita udah kecapean denger dia ngomong, terus kita baru ngomong, gini loh Bu. Ya Ibu Mercy kan enak, suamimu hamba Tuhan. Aku sampai seru itu ngomong gini, loh Ibu kan sudah ngomong 2 jam, kapan giliranku ngomong? Ya aku ngomongnya gini karena aku hamba Tuhan, ya aku ngomongnya gini. Kalau Ibu carinya psikiater di luar, ya lain. Tapi aku hamba Tuhan, ya harus ngomong. Terus dia diem, ya. Loh, maksud saya itu adalah, aku ini bukan tempat sampahmu ya. Aku sudah sabar dengarkan kamu 2 jam. Sekarang giliranku ngomong, kamu juga perlu rendah hati karena aku sudah rendah hati 2 jam dengerin kamu ngomong bertahan dari samping sini, sebelah sini, minum teh gonta-ganti 2 jam, gantian. Biasa kan orang gitu kalau udah saking sedih, dia nggak butuh apa-apa karena dia udah curiga kita mau menasehati dia. Ya dua-dua perlu rendah hati. Nah saya selalu bilang, jangan mau dirimu dijadikan tempat sampah. Paling enggak selesai kamu mau doain dia, kamu ngomong, kamu juga yang harus dekat sama Tuhan. Sesederhananya gitu. Lalu semua orang curhat atas nama menghargai orang, tidak mau menghakimi. Lalu orang itu Tuhan pertemukan dengan kamu itu buat apa? Ya kan? Kairosnya apa?
apa. Ya sambil dia ngomong berdoa, Tuhan ngomongnya gimana ya supaya nggak overdosis ya. Ya gimana ya, kebanyakan mati orang ini ya. Kayak saya tuh, aku nggak mau ngomong lagi sama kamu Ci. Ya bagus lah gitu ya. Bagus langsung overdosis itu, aku ngomongnya kebanyakan tadi. Ketemunya harusnya sama dokter Stay ya. Pas. Dosisnya itu pas. Minggu depan dia datang lagi ya. Ngerti ya ibu-ibu ya, ini sedikit curhat-curhat seperti ini, pembelajaran hidup. Jangan takut lah, jangan takut juga untuk memberi masukan ya. Kita dipertumbuhkan ya, mari kita sama-sama berdoa ya. Yang paling mudah di antara kita tutup kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan memberikan kami kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Ya Tuhan. Jauhkanlah kami dari rasa sombong ya Tuhan, karena kami mencuri kemuliaan Tuhan atas sombong dan kecongkakan kami. Ampuni kami ya Tuhan yang sering mengandalkan diri. Ya, ampuni kami yang sungguh memandang diri dalam segala hal yang telah kami capai. Ya Tuhan, terima kasih firman hari ini yang disampaikan oleh Ibu Mercy menegur kami juga memberikan kami pelajaran untuk bagaimana menyikapi hidup kami agar kami bisa lebih peka untuk melihat kesombongan yang sering ada dalam diri kami. Terima kasih ya Bapa, tolong kami ya Tuhan untuk kami bisa terus melihat hanya Tuhan saja yang menjadi kemuliaan dalam hidup kami, bukan diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin.